Izinkan saya mengucapkan selamat datang untuk para hadirin sekalian. Yang kami hormati dan kasihi Profesor Penanggungan Ekorus HKBP beserta enam. Demikian juga dengan Kepala Departemen Martulia HKBP Amat Pendeta Bernard Manik MPH, Kepala Departemen Diakonia HKBP Amat Pendeta Ergaton Simbolon Debit. Demikian juga kepada Pendeta Emeritus Amat Pendeta Dr. Darwin Lumbang Tobing, juga para preses yang boleh datang pada saat ini, Preses Sumatera Timur, Preses Tebing Tinggi, Preses Tanah Jawa, bersama juga para pemerintah yang hadir pada saat ini. Demikian Ketua IAS SDT HKBP Bapak Pendeta Henry Nabatubulu MPH, Kepala Cabang Bank Mandiri Sutomo, Kepala Cabang Bank BRI, Kepala Pelek Siantar, Kadiskup Siantar, Ketua STB HKBP, Ketua STB HKBP, Ketua STBH HKBP, Preses Deliserdan, Bimas Kristen dari Jakarta, Rektor UHM Medan, demikian juga Amat Rektor UHM dari Pematang Siantar. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Ibu pelayan UKM yang hadir pada saat ini dari HKBP atau juga dari berbagai denominasi gereja, Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati, secara khusus kepada Ekorus BKPS Amat John Christian Saragi STH NSC sebagai pengkhotbah pada hari ini, juga liturgis Ina Putri Priscilla Arwan, dan yang kami banggakan dan kasihi seluruh wisudawan dan wisudawati, juga keluarga besar Sivitas Akademika SDT HKBP. Jalan-jalan ke Parapat, pulangnya gembira membawa ikan jahir dan ikan mas. Kami melihat wajah gembira dari seluruh undangan yang terhormat. Kami sambut dengan horas, horas, horas. Hadirin yang kami hormati, marilah kita menerima kata pembukaan dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP kepada Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong MPH. Kami persilakan. Dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami menyambut pengurus dan segenap pimpinan HKBP dan seluruh pimpinan gereja, tamu undangan, seluruh orang tua dan para wisudawan-wisudawan. Marilah kita memasuki upacara wisuda melalui ibadah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami hormati, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, karena sesaat lagi kita memasuki acara ibadah. Kepada para pemimpin ibadah, kami persilakan. Dari buku HKBP nomor 125 ayat 1 dan ayat 4.
Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Berdirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah nama-Mu yang kudus dan benar selama-lamanya. Hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau anugerahkan, sehingga kami boleh bersama-sama dalam hati penuh sukacita mengikuti acara wisuda akademik program studi sarjana S1 dan S2 Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Semua itu terjadi karena kasih karunia-Mu semata. Bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami sungguh-sungguh memilih kehidupan dan bertekun dalam kesaksian iman, meski berada di tengah pusaran disrupsi digital dan tekanan krisis ekologi. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami terus-menerus diubah dan dibaharui oleh firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amen.
kita dipanggil untuk bertekun dalam kesaksian. Kita telah mengalami dan merasakan bahwa dunia yang kita hadapi semakin kompleks dan penuh tantangan, terutama disrupsi digital dan krisis ekologi yang kini menantang iman kita. Mari kita bertekun dalam kesaksian kita. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai teladan. Yesus adalah Tuhan yang tetap setia dalam setiap perjuangannya untuk keselamatan dan keutuhan dunia. Mari kami berdiri, kita ungkapkan kesaksian dan ketekunan kita. Kemudian, mengapa dia mengatakan istilah sovereign a cloud of witnesses itu? Maka pasti bagi orang Israel ini adalah kata yang benar-benar menyejukkan. Bagi awan yang mereka terjemahkan cloud itu adalah yang membawa mereka kepada pengalaman leluhurnya. Ketika di padang gurun itu, bagaimana yang api di malam hari dan embun di siang hari itu menjaga mereka di padang gurun. Jadi ternyata ketika firman ini mengatakan kita mempunyai banyak perlindungan Allah bagi siapa? Bagi orang yang berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan. Firman ini adalah bagaimana ketika kita menjadi saksi dan menjadi
anything unnecessary gets slow us down. Disrupsi sekarang banyak menggeser fokus kita. Jadi lagi berubah. Banyak. Mungkin ketika sedang mengerjakan tugas-tugas sebagai mahasiswa, itu kita kerjakan. Tapi mungkin nanti setelah tamat, setelah mendapatkan apa yang kita cita-citakan, bisa jadi tidak sekencang ketika sedang mengerjakan tugas. Tapi apa yang memotivasi kita supaya boleh kita minta kita sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Injil nomor 779 ayat 1 dan 2. Aku maha.
Allah sumber segala kehendak baik, sumber segala karya yang benar. Dialah yang memberikan engkau damai. Jalanmu kiranya diterangi Allah Bapa untuk melangkah senantiasa di jalan kebenaran. Tanganmu kiranya dikuatkan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghadirkan pelayanan kasih-Nya. Hatimu kiranya diteguhkan Roh Kudus untuk melakukan segala yang berguna dan membangun bagi kehidupan. Bertekunlah dalam kesaksian. Berangkatlah dalam sukacita. Ketahuilah Allah menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal untuk kasih setia-Nya. Kiranya ibadah kita menjadi persembahan yang harum di hadapan-Nya. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu upacara nasional. Hadirin diundang untuk berdiri. Mahasiswa semester 7.
Bapak Pendeta Dr. Soeharto Limbo MPH, untuk menghormati segala perjuangan dari para pahlawan kemerdekaan, secara khusus pahlawan pendidikan dan pejuang misi, serta mendoakan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai. sidang senat terbuka STT HKBP dengan acara tunggal wisuda akademik dipandu oleh PDS. Sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologia Kuliah Kristen Batak Protestan oleh Ketua STT HKBP. Sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Kuliah Kristen Batak Protestan dengan acara tunggal wisuda sarjana teologi dan magister teologi tahun ajaran 2024-2025 dengan ini dinyatakan dibuka. Kita mendengarkan orasi dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP dengan judul Bertekunlah dalam kesaksian Ibrani 14 ayat 1 yang mempertemukan kita dalam momentum dengan luapan sukacita hari ini. Wisuda Sekolah Tinggi Teologi HKBP Batak Siantar. Momentum ini bukan sekedar seremoni akademis, melainkan tonggak iman yang meneguhkan panggilan kita sebagai gereja dan lembaga pendidikan teologi. Tema wisuda kita bertekunlah dalam kesaksianmu dari Ibrani 12 ayat 1 mengingatkan bahwa kehidupan iman bukanlah sebuah sprint singkat, melainkan maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan komitmen tanpa henti. Para wisudawan wisudawati hari ini dipanggil bukan hanya untuk menjadi lulusan akademik, melainkan saksi Kristus yang teguh, yang menghidupi iman dalam dunia yang tengah diguncang oleh diskusi dan berbagai krisis yang ada. Di tengah situasi tersebut, tema dan subtema dari wisuda kali ini meneguhkan kita. Nasihat untuk bertekun dalam Ibrani 12 ayat 1 merupakan puncak dari suatu konstruksi teologis yang dibangun dengan cermat dalam pasal sebelumnya. Ketika penulis Ibrani terlebih dahulu menghadirkan deretan sejumlah tokoh iman, mulai dari Habil hingga Daud, yang kehidupan mereka ditandai dengan kepercayaan penuh kepada janji Allah
meskipun banyak di antara mereka harus menanggung penderitaan. Hidup orang percaya disajikan dalam bentuk metafora perlombaan agung, sebuah konsep yang dikenal luas dalam dunia Yunani kuno untuk melambangkan kompetisi yang menuntut disiplin, fokus, dan ketahanan. Maka kehidupan iman bukanlah sprint singkat yang berdiri sendiri, melainkan sebuah estafet rohani lintas generasi, di mana setiap orang percaya mengambil bagian dalam melanjutkan jejak para pendahulu. Hal ini ditegaskan ketika penulis menyatakan bahwa para tokoh perjanjian lama tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sebab Allah telah merancang sesuatu yang lebih baik bagi umatnya, sehingga kesempurnaan itu hanya dapat dicapai bersama-sama dengan generasi kemudian. Maka gambaran awal saksi tidak dimaksudkan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai bagian dari komunitas iman yang menantikan generasi masa kini untuk menyelesaikan perlombaan iman demi pemenuhan janji Allah secara kolektif. Gambaran awan metafora untuk jumlah yang besar yang mengelilingi orang percaya dengan kesaksian yang mendukung dan meneguhkan. Perintah untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Perintah yang pertama ini adalah tentang onkos, beban yang merujuk pada sesuatu yang tidak berdosa pada dirinya sendiri, namun berpotensi memperlambat perjalanan iman. Beban ini dapat berupa keterikatan pada kekayaan, kesibukan yang berlebihan, atau bahkan aktivitas rohani yang jika tidak ditata dengan benar dapat menjadi distraksi dari fokus utama kepada Allah. Jenis rintangan kedua adalah hamartia, dosa yang dijelaskan dalam istilah Yunani euperistatos, yaitu dosa yang mudah menjerat. Istilah ini menekankan jebakan yang licik dan sistematis, menunjuk pada kecenderungan atau kelemahan moral yang berakar dalam kehidupan manusia. Perbedaan kedua hal ini, beban lebih bersifat netral, tetapi dosa memiliki sifat destruktif dan dapat menjatuhkan pelari iman. Tampaknya penulis Ibrani menyadari bahwa bahkan tokoh iman seperti Nuh, Abraham, Daud tidak luput dari dosa yang menjerat mereka, sehingga menegaskan sifat universal dari pergumulan ini. Perintah terakhir dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 adalah berlari dengan teguh dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Kehidupan Kristen diibaratkan sebagai sebuah maraton rohani dalam sebuah perjalanan panjang yang menuntut usaha, komitmen, berbicara tentang daya tahan yang teguh dan gigih, kesanggupan untuk tetap teguh menghadapi tantangan, penderitaan maupun godaan. Sumber ketahanan itu bukanlah diri manusia, melainkan Yesus Kristus sebagai perintis dan sekaligus penyempurna iman. Di era disrupsi, Ibrani 12 ayat 1 menjadi rangkuman sukacita kita di dalam wisuda saat ini sangat relevan menghadapi disrupsi digital yang meluas. Teknologi pada hakikatnya adalah netral, tetapi keterlibatan manusia dengannya dapat menimbulkan pergumulannya sendiri. Perangkat digital menciptakan fragmented awareness yang menghambat konsentrasi mendalam dan kohesif, termasuk dalam kehidupan rohani. Penelitian menunjukkan bahwa di mana penggunaan berlebihan media digital dapat menekan fungsi kehidupan kita, dapat mengatur pengendalian diri kita,
dan melemahkan kapasitas refleksi serta kesadaran rohani. Lebih lanjut, platform digital membuka ruang umum tersendiri, media sosial misalnya, yang sering menumbuhkan budaya self-centeredness, promosi diri, pencarian validasi eksternal, narsisme digital, dan lain-lainnya yang bertentangan dengan teladan Kristus. Selain itu, isu etika lingkungan menjadi pergumulan dan kegelisahan yang berhasil membuat kesepakatan yang sama bahwa alam lingkungan dan kehidupan di dalamnya harus dirawat dan diperjuangkan bersama. Krisis ekologi menghadirkan tantangan multidimensional yang menuntut ketekunan sebagaimana diuraikan dalam Ibrani 12 ayat 1. Kompleksitas perubahan iklim dalam segala dampak sosialnya sering menimbulkan rasa cemas, putus asa, atau bahwa keyakinan usaha individu tidak berarti. Namun perspektif Alkitabiah mengajarkan bahwa krisis ekologis merupakan panggilan untuk ketaatan dan ibadah yang nyata kepada Allah Sang Pencipta. Kita bersyukur dalam satu arah-arahan yang sama dengan semangat dari gereja menaungi kampus kita, HKBP, bahwa keadilan ekologi harus diperjuangkan bersama. Tanggung jawab orang percaya dalam memelihara ciptaan tidak bersifat opsional, melainkan integral dengan identitas mereka sebagai murid Kristus yang berada pada mandat penciptaan untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Pemeliharaan ciptaan bukan sekedar praktik spiritual yang abstrak, tetapi disiplin rohani yang harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari, sejajar dengan doa, dengan hermeneutika dan penelaahan akan kitab suci. Ketekunan ekologis juga memerlukan kesadaran etis bahwa beban degradasi lingkungan paling berat ditanggung oleh kaum miskin dan rentan, sehingga isu ekologi secara inheren terhubung dengan isu keadilan sosial. Dalam rangka ini, kesaksian iman melalui gaya hidup berkelanjutan memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas dan integritas kesaksian kita di tengah kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, luapan sukacita dalam wisuda kali ini memantik kesadaran baru bahwa kita sedang berada pada persimpangan maraton iman yang berlangsung sepanjang kehidupan kita sebagai seorang teolog. Para lulusan ditempatkan menjadi saksi dan agen transformasi dalam masyarakat. Transformasi ini berakar pada pembaruan akal budi serta karya Roh Kudus yang melahirkan perubahan bukan sekedar internal permukaan, tetapi juga tampak melalui kesaksian hidup. Pengurus HKBP, Bapak Kepala Departemen, dan demikian yayasan, pemerintah, wisudawan, wisudawati, alumni, para orang tua yang kami hormati, secara institusional, upaya sivitas akademika SDT HKBP menunjukkan ketekunan dalam kesaksiannya diwujudkan melalui sejumlah upaya dalam meningkatkan mutu layanan akademis yang selaras dengan misi dan visi SDT HKBP. Pertama, akreditasi. SDT HKBP telah berhasil meraih akreditasi institusi dengan nilai baik sekali hingga tahun 2030. Pada bulan Juli 2025, Prodi S2 Teologi juga telah meraih akreditasi dengan baik sekali berlaku hingga tahun 2029. Pada Desember 2024 yang lalu, serta upaya yang dilakukan
dilakukan untuk akreditasi program studi S1. Diusahakan untuk melakukan pre-akreditasi peningkatan dari kategori baik untuk level yang lebih baik. Semoga wujud ketekunan lembaga STH KBP berlari di perlombaan imannya bersama seluruh sivitas akademika dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan ukuran dan standar yang diterapkan sama oleh Bank PTI, Kemenristek, Kemendikbudristek sebagai bagian dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang kedua, sertifikasi dosen. Sebanyak 6 orang dosen telah menerima SK sertifikasi dosen terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024, yaitu Dr. Sukanto Limbo, Ibu Raulina DTH, Ibu Dr. Rinis Siagian MSc, Bapak Victor Sangga MTH PhD, Bapak Dr. Ruman Sinaga MTH, dan Ibu Dr. Dewi Sri Sinaga MTH. Maka saat ini sudah ada sebanyak 6 orang dosen STH KBP yang telah memiliki sertifikat dan siap untuk melangkah ke jenjang kepangkatan dosen berikutnya, dan dosen-dosen yang sudah memenuhi syarat untuk setros akan segera diusulkan. Kuliah umum, seminar dan workshop sepanjang akhir 2024-2025 STH KBP telah menyelenggarakan lebih dari 10 kali kuliah umum, seminar dan workshop yang menghadirkan narasumber nasional maupun internasional. Ada Profesor Samuel Wang dari Trinity College, ada Profesor Endang Yunia Studi dari UNS, ada Profesor Emmanuel Gerisiki dari UKDW, dan Dr. Sigamone Sagispir dari Yonsei University. Sehingga kegiatan ini adalah bagian yang menambah dan meningkatkan pengalaman membelajar mahasiswa di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan zaman, di tengah revolusi digital dan keadilan ekologis. Penelitian dosen yang menghasilkan publikasi di jurnal beregulasi, buku maupun prosedik adalah wujud kesaksian akademis yang lahir dari ketekunan dalam menggali dan menyuarakan firman Tuhan di konteks masa kini. Pengabdian kepada masyarakat, lebih dari 10 kegiatan PKR di berbagai gereja, mulai dari tema-tema yang sangat dekat dengan gereja sampai kepada pergumulan ekologi, ditambah aksi penanaman pohon, dan dilakukan sejumlah kegiatan kebersihan lingkungan, evangelisasi, pembinaan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk menunjukkan bahwa STH KBP bertekun dalam menghadirkan Injil secara praktis. Publikasi dan kegiatan mahasiswa dalam periode ini lebih dari 12 karya mahasiswa yang terbit di jurnal nasional, baik Sinta 4 maupun Sinta 5, maupun yang terakreditasi dan non terakreditasi, memperlihatkan bahwa sejak dini para lulusan STH KBP telah berniat berbagi dan memberikan sumbangsi akademis melalui karya-karya ilmiahnya. Kolaborasi dan kerjasama institusional dalam kurun waktu 2023 sampai 2025, STH KBP telah menjalin kerjasama kurang lebih dari 25 kerjasama baru, menunjang visi dan misi institusi dalam bidang akademik, pelayanan, dan pengabdian. Salah satu usaha yang telah tercapai khususnya pada bulan-bulan terakhir ini adalah Sanggar Seru Bersedia yang menghadirkan 37 peserta dari berbagai wilayah dan sekolah tinggi di Indonesia, memperkuat jejaring ekumenis nasional, kerjasama strategis melalui MOU dan pusat-pusat rehabilitasi. Tahun 2025 ditandai dengan sejumlah kerjasama baru inovatif. Salah satunya adalah dengan UGS, juga dengan Oracle dan beberapa pemerintah daerah, termasuk 5 desa binaan di Kabupaten Toba dan Samosir. STH KBP memperluas kolaborasi
dengan melalui sejumlah kolaborasi pendidikan dengan personal peneliti, membangun sosial mahasiswa dan berbagai kegiatan lainnya, kerjasama dengan Ansila Domini, Jarum Orang dan APIS. Sebagai salah satu aksi konkret pastoral prophetic SDH HKBP di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global, SDH HKBP mengundang sejumlah ratusan petani dan akademisi, mahasiswa dari berbagai desa untuk melaksanakan workshop natural poultry farming, pelatihan peternakan unggas untuk membangun dan memotivasi para petani-petani untuk giat dalam kegiatan pertanian mereka. Penjaminan mutu, pelaksanaan audit mutu internal dengan auditor eksternal disertai dengan RTM dan RTL untuk mengupayakan bagaimana komitmen SDH HKBP terus berlari dengan tekun dalam perlombaan akademis. Sistem penjaminan mutu ini adalah bentuk kesaksian institusional bahwa SDH harus dikelola dengan integritas dan berkelanjutan. Terakhir, 8 beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Beberapa hari menjelang hari wisuda ini, persisnya tanggal 10 September, melalui Kementerian Agama, SDH HKBP telah menerima pengajuan yang telah diajukan oleh SDH HKBP untuk supaya SDH HKBP diperhitungkan menjadi perguruan tinggi penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk memfasilitasi mahasiswa SDT, calon-calon pelayan gereja yang telah berasal dari keluarga kurang mampu dengan anggaran 6.600 per semester dan selama studi di SDT HKBP. Walau kuota yang diberikan oleh pemerintah kepada SDT masih terbatas, berharap dapat dipergunakan oleh mahasiswa baru angkatan 2025 sebagaimana diatur oleh pemerintah, diperuntukkan untuk mahasiswa baru dengan ke depan kiranya jumlah penerima dapat lebih banyak. Bapak Ibu wisudawan wisudawati, akhir kata sebagai teolog dan abdi Allah yang diutus pada medan pelayanan dan pengabdian yang beragam, kita dipanggil untuk meneladani Kristus sebagai agen transformasi maha agung kita. Kehadiran dan karyanya mengubah tatanan sosial, spiritual bahkan kosmis. Karena itu, identitas lulusan SDH HKBP tidak hanya berhenti pada capaian akademik melalui gelar semata, tetapi diwujudkan dalam praksis hidup kesaksian sehari-hari, menjadi manusia baru yang diciptakan serupa dengan Allah dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Oleh karenanya, kepada para wisudawan dan wisudawati, marilah kita menjadikan hidup kita sebagai surat Kristus yang terbaca oleh semua orang, sebuah kesaksian yang hidup yang menghadirkan kabar baik di tengah dunia yang haus akan harapan. Kiranya Allah Tritunggal, sumber kasih dan hikmat, meneguhkan langkah kita untuk bertekun dalam kesaksian dan menjadi agen transformasi demi hormat dan kemuliaan nama